Saudari-saudara, dalam kesempatan katekese kali ini saya melanjutkan pembicaraan tentang sakramen yang lalu. Jadi setelah kita memahami bahwa sakramen sebagai tanda dan sarana karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu diberikan kepada gereja, kini gereja melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tentu saja berdasarkan kitab suci, supaya tanda dan sarana tadi itu terjadi dalam gereja. Dan gereja akhirnya mengakui ada 7 sakramen, 7 tanda yang sungguh-sungguh ingin mengungkapkan karya keselamatan Kristus. 7 itu terdiri dari sakramen pembaptisan, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen pengampunan dosa, sakramen minyak suci, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Gereja merenungkan 7 sakramen tadi itu untuk menandai kehidupan manusia. Tahap demi tahap kehidupan ditandai dengan karya penebusan Kristus itu sendiri. Ketujuh sakramen tadi itu menguduskan umat Kristiani, kita semua. Ketujuh sakramen itu membangun tubuh Kristus dan juga membantu kita membangun peribadatan kita kepada Kristus. Saudari-saudara, sakramen-sakramen gereja yang terdiri dari 7 sakramen tadi itu selalu memiliki 2 unsur pokok. Yang pertama adalah forma, yang kedua adalah materia. Yang dimaksud forma adalah formula, formulasi, rumusan. Jadi dalam perayaan sakramen tertentu pasti ada rumusan atau kata-kata yang mengungkapkan misteri yang diungkapkan dalam sakramen itu. Contohnya ketika kita menerima sakramen baptis, di sana ada forma atau formula atau rumusan kata-kata yang diucapkan, yakni bla 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 bla, biasanya diisi oleh nama baptisan dan pribadi yang dibaptis. Misalnya Kristoforus. Kristoforus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah formula, itulah forma, itulah rumusan kata-kata dalam pembaptisan. Yang kedua, materia. Materia berarti tanda, benda, atau simbol-simbol manusiawi yang digunakan untuk mengungkapkan karya penyelamatan Kristus. Contohnya dalam baptisan, kita melihat materinya adalah air. Air yang sudah dikuduskan, air yang sudah diberkati. Jadi selalu ada 2 hal tadi, 2 unsur tadi dalam sakramen-sakramen gereja. Jadi mengenai forma dan materia nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan setiap sakramen. Dalam pelayanan sakramen-sakramen gereja ada yang namanya prinsip ex opere operato. Bahasa Latin ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa karya pelayanan sakramen ini didasarkan dari karya penebusan Kristus yang sudah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dalam pelayanan sakramen, rahmat keselamatan yang diberikan oleh Allah itu tidak bergantung dan tidak ditentukan oleh para pelayannya. Misalnya uskup atau imam atau diakon atau umat beriman. Ketika kita merayakan sakramen-sakramen gereja ini, rahmat keselamatan itu hadir karena Kristus sendirilah yang melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, setelah penjelasan yang saya berikan ini, maka sudah sangat menjadi jelas bahwa sakramen-sakramen tadi dipercayakan oleh Kristus kepada gereja. Maka gereja harus menjaganya, memeliharanya, dan merawatnya. Dan melalui sakramen-sakramen ini, Kristus menghendaki agar kita umat beriman mengimaninya dan mengalami karya keselamatannya bukan hanya dalam pikiran kita saja, tetapi sungguh kita rasakan dengan panca indera kita,
bahwa Kristus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi menyelamatkan tubuh kita, kehidupan kita, lingkungan kita. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sakramen itu bukanlah sihir, bukanlah magic, bukanlah juga hal goib. Tapi sakramen ini berdaya guna semata-mata karena kita menerimanya dan memahaminya dengan iman yang kita terima. Semoga penjelasan awal mengenai sakramen-sakramen gereja ini membantu kita sekalian.